Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah kados dawuhipun Gusti wonten ing surat Al-A'raf ayat 200 menawi panjenengan midhangetaken waosan ayat-ayat suci Al-Qur'an, insyaallah Gusti badhe maring rahmat dhumateng panjenengan. Insyaallah rahmatipun Gusti sampun lumebet wonten ing panjenengan sedaya. Para kang putri, ing salajengipun tumapaking upacara dauping calon teman kalih wiwit saking pasrah mahar khotbah nikah ijab kabul waosan donga ngantos paripurna wekdal saputaripun kula aturaken wonten ngasanipun angarsa saking kantor usaha kami Kecamatan Pedurungan Kota Semarang. Katur ingkang kinurmatan Bapak Dr. Haji Samsuri MA kula sumanggahaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mahmudi bi ni'matihi al-ma'budi bi qudratihi al-muta'i bi sultanihi المرهوب من عذابه وسطوته النافذ أمره في سمائه وأرضه الذي خلق الخلق بقدرته وميزهم بأحكامه وأعزهم بدينه وكرمهم بنبيه محمد صلى الله عليه وسلم. إن الله تبارك اسمه وتعالت عظمته وجعل المصارعة سببا لاحقا وأمرا مفترضا أوسج به الأرحام وأنزل الأنام. وقال تعالى القائل وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا. فأمر الله يجري على قضائه وقضاؤه يجري إلى قدره ولكل قضاء قدر ولكل قدر أجل ولكل أجل كتاب. يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. أما بعد فإن الأمور كلها بيد الله يقضي فيها ما يشاء ويكون ما يريد لا مؤخر لما قدم ولا مقدم لما أخر ولا يجتمع الثاني ولا يفترقان إلا بقضاء وقدر وكتاب من الله قد سبق. Hadirin yang berbahagia, Anda calon mempelai berdua yang dimuliakan oleh Allah, Bapak wali nikah serta para saksi pada kesempatan pagi hari ini.
Pagi ini adalah merupakan pagi yang amat bersejarah, khususnya untuk Ananda berdua, yang sebentar lagi Ananda berdua akan diresmikan hubungannya sebagai suami istri oleh wali nikah Ananda. Pernikahan itu adalah merupakan tali ikatan yang kokoh. Pernikahan itu disebut oleh Allah di dalam Al-Quran dengan lafal mitsaqan ghalidha. Maka Ananda berdua setelah nanti resmi menjadi suami istri punya tugas dan kewajiban untuk bisa menjaga tali ikatan perkawinan ini ila yaumil qiyamah, hingga akhir hayat di kandung badan. Akad nikah di dalam Islam telah diatur dengan seteliti dan sedetil mungkin. Syarat dan rukunnya harus terpenuhi. Baru saja kita menyaksikan syarat pernikahan itu diantaranya memberikan mas kawin kepada calon istrinya. Kemudian rukunnya, insya Allah sebentar lagi akan dilaksanakan rukun yang terakhir, yakni ijab dan qabul. Ananda calon bayi berdua berbahagia. Ternyata di dalam Islam tidak hanya mengatur akad nikah saja, ada rentetan akad-akad yang lainnya yang diatur pula di dalam Islam. Kalau akad nikah boleh disaksikan oleh sanak kerabat dan sanak keluarga, tapi ternyata ada akad yang tidak boleh disaksikan oleh orang lain, diatur pula di dalam Islam. Di antaranya adalah akad kredit. Kalau akad kredit yang boleh tahu terbatas, minimal istrinya ikut tanda tangan. Majelis akad nikah yang berbahagia, begitu indahnya ikatan perkawinan. Di saat mengucapkan ikrar janji suci, harus datang pula dari hati yang paling suci. Lisan suci pun mengucapkan janji suci itu. Maka Ananda berdua, setelah Ananda berdua nanti resmi jadi suami istri, janji suci itu harus kau jaga dengan sebaik-baiknya. Kau jaga kecintaanmu hingga akhir hayatmu untuk pasangan hidupmu. Tentu ada sebuah amanat dari undang-undang bahwa ketika seseorang menikah harus bisa menjaga pernikahannya dengan sebaik-baiknya. Pernikahan ini tidak boleh kandas di tengah jalan, tidak boleh terputus. Pernikahan ini harus engkau jaga dengan sebaik-baiknya. Untuk menjaga itu semua, maka butuh ada beberapa kunci yang engkau pakai. Di antaranya kunci 4T dan 1B. T yang pertama adalah tahabbub. Rasa cinta antara suami istri harus engkau kembangkan dalam perjalanan hidup sebagai suami istri di tengah-tengah kehidupan berumah tangga. Tanpa rasa cinta itu niscaya tidak akan bisa terwujud apa yang dinamakan dengan keluarga yang bahagia dan kekal, keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Tapi dengan cinta dan rasa kasih sayang itu, insya Allah kebahagiaan kehidupan rumah tangga Ananda berdua akan bisa terjaga selalu. Tidak boleh rasa cinta itu lapuk terkena hujan, lekang terkena panas, tapi kau jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian T yang kedua adalah ta'awun. Antara suami istri harus bisa saling kerjasama
kerjasama yang manis akan membuahkan kehidupan rumah tangga yang manis pula. Tanpa ada kerjasama yang baik, niscaya dan pasti salah satu di antara suami istri ada yang terbebani. Ketahuilah Ananda Adi Rahmat bahwa calon istri yang akan engkau nikahi itu adalah manusia biasa. Dia punya kelebihan, tapi sekaligus memiliki kekurangan. Kelebihannya engkau bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Kekurangan yang ia miliki, engkau harus menjaganya, harus menolongnya dengan setulus dan seikhlas-ikhlasnya. Jam kerja seorang istri ketika ia belum menikah tidak begitu banyak, tapi ketika dia telah menikah menjadi seorang istri, jam kerjanya sangat padat. Dia akan memulai pekerjaan mulai dari terbitnya matahari hingga terbenamnya mata suami. Kalau suaminya belum tidur, ia akan menemani sang suami tercinta dalam keterjagaannya. Kalau putra-putrinya belum tidur, ia pun akan menemani putra-putrinya dalam keterjagaannya pula, agar menjadi anak-anak yang baik. Ananda calon berdua yang berbahagia, maka inilah yang paling penting dalam kehidupan rumah tangga, saling kerjasama yang baik antara suami istri. Kemudian yang ketiga adalah tasyawur. Tasyawur itu adalah musyawarah. Orang hidup tentu akan dihadapkan dengan masalah. Ketika ada masalah, harus engkau selesaikan dengan musyawarah. Karena dengan musyawarah itu niscaya akan engkau temukan jalan yang baik yang datangnya di sisi Allah. Dengan musyawarah itu akan engkau hilangkan masalah dengan tanpa mendatangkan masalah baru. Contohlah motonya Pegadaian. Pegadaian itu menyelesaikan masalah dengan tanpa masalah. Tasyawur. Kemudian yang keempat, yang keempat adalah tasamuh. Tasamuh itu memiliki rasa toleransi yang tinggi antara suami istri. Ketika suami salah, istri memaafkan. Ketika istri salah, suami memaafkan. Saya yakin yang namanya manusia pasti ada khilaf di tengah-tengah kehidupannya. Tapi ketika ada khilaf, ia segera minta maaf. Ia segera memberi maaf pula. Niscaya akan engkau temukan kedamaian dalam kehidupan rumah tanggamu. Ananda calon berdua yang berbahagia, mengapa manusia harus menikah? Ternyata dengan menikah itu seseorang akan menemukan kedamaian, akan bisa mencurahkan isi hatinya kepada pasangannya. Ada seseorang yang tidak bisa mencurahkan isi hati dan perasaannya kepada sang pasangannya ataupun kepada sang Khalik penciptanya. Akhirnya banyak yang terjangkit penyakit. Di antaranya adalah penyakit insomnia. Insomnia itu penyakit kegelisahan, sulit tidur, karena tidak ada tempat untuk mengadukan isi hati dan rasa serta perasaannya. Tapi ketika menikah, insya Allah penyakit itu tidak akan berada di tengah-tengah kehidupan orang yang menikah. Lawan kata dari insomnia ada hipersomnia. Hipersomnia itu penyakit yang justru kebalikannya insomnia, mudah tidur dia. Orang penyakit hipersomnia itu mudah tidur. Baru mendengarkan khutbah nikah sebentar saja, bersandar di cangkak sudah tertidur. Itu berarti penyakit hipersomnia. Yang paling mengerikan penyakit somnambulisme. Somnambulisme itu orang yang tertidur tapi bisa melakukan aktivitas. Tidur bisa makan,
Tidur tahu-tahu bangun buang air kecil. Buang air kecilnya tidak di kamar kecil, di kamar mandi, tapi di kamar tidur pula di pojokan. Kemudian muncul pertanyaan, kalau ada yang seperti itu terus istinjaknya bagaimana? Istinjaknya ternyata tidak pakai air, pakai obat, cukup diobat BG saja. Majelis akad nikah yang berbahagia ini adalah wujud dari penyakit psikis yang muncul akibat kegelisahan, dan insya Allah dengan menikah itu penyakit-penyakit itu tidak akan datang menghinggapi seseorang yang memiliki pasangan hidup dalam kehidupan berumah tangga dan memiliki tempat bersandar diri dalam kehidupan, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ananda berdoa yang dimuliakan oleh Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menolong kehidupan Ananda berdua dalam menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri. Semoga Allah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi kehidupan Ananda berdua, didatangkan rezeki yang barokah dan melimpah, keturunan yang soleh dan solehah. Setiap usahamu diluaskan oleh Allah, setiap apa-apa yang engkau inginkan dimudahkan oleh Allah, setiap doamu diijabah oleh Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Mari kita sama-sama baca istighfar. Astaghfirullahaladzim, 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 alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin berbahagia, selanjutnya marilah kita bersama-sama ikut mendoakan perjalanan prosesi akad nikah untuk Ananda berdua, Mas Adi Rahmat dan Ananda Safitri Primasari. Semoga prosesi akad nikah ini diberkahi dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kepada yang terhormat Bapak Wali Nikah, Bapak Insinyur Sumantri, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saudara Ananda Adi Rahmat bin Bapak Joko Sulistiono, saya nikahkan dan saya kawinkan anak kandung saya yang bernama Safitri Primasari kepada engkau dengan mas kawin berupa emas 6,35 gram dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Safitri Primasari binti Bapak Sumantri wajib untuk diri saya sendiri dengan mas kawin tersebut tunai. Sah. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Allahumma alif kama alafta bainal anbiya wal mursalin, aw kama alafta bainal ma' wad tin, aw kama alafta bainan nabiyillah Musa wa Safura, kama alafta bainan nabiyillah Muhammad wa Siti Khadijah al-Kubra. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Allahumma habib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuqa wal 'isyan waj'alna minal rasyidin. Allahumma inna nas'aluka khairaha wa khaira ahliha wa khaira ma fiha wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ahliha wa syarri ma fiha. Rabbana qanni'na bima razaqtana wa barik lana fima a'taitana
واخلف علينا كل غيبة لنا منك بخير ربنا أدخلنا مدخل صدق وأخرجنا مرجى صدق وجعلنا من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق بالباطل إن الباطل كان زهوقا اللهم أجرنا من النار يا مجير نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة. الحمد لله. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Selanjutnya silakan. Ya, mari Bapak Ibu kami mohon berdiri untuk menyambut kehadiran mempelai wanita Ananda Savitri Primasari dengan diiringi sholawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini 21 Maret 2021 saya berjanji dengan sesungguh hati bahwa saya akan mempergauli istri saya bernama Savitri Primasari binti Bapak Sumantri Wajib dengan baik menurut ajaran Islam. Kepada istri saya tersebut saya menyatakan sigat taklid sebagai berikut. Apabila saya 1. meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut, 2. tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan pertamanya, 3. menyakiti badan atau jasmani istri saya, atau 4. membiarkan, tidak memperdulikan istri saya selama 6 bulan atau lebih. Dan karena perbuatan saya tersebut, istri saya tidak ridho dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Apabila gugatan diterima oleh pengadilan tersebut, kemudian istri saya membayar Rp10.000 sebagai iwat pengganti kepada saya, jatuhlah talak saya 1 kepadanya. Kepada pengadilan agama, saya memberikan kuasa untuk menerima uang iwat tersebut dan menyerahkannya kepada badan
amil zakat nasional untuk keperluan ibadah sosial. Suami Adi Rahmat.